Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami boleh mengalami, merasakan karunia-karuniamu yang melimpah dan mengajak kami untuk selalu menjadi murni hatinya. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, hari ini para rasul atau orang Yahudi, orang Farisi mengeluh karena murid Yesus tidak berpuasa. Mereka berpuasa. Dan Yesus mengatakan selama mempelai bersama dengan dengan pengantin, maka tidak perlu puasa. Dan itu nyata sekali ketika bersama Yesus mereka biasa saja. Tapi ketika Yesus wafat, maka mereka berpuasa, berpantang. Dan mereka mengalami peristiwa-peristiwa yang katakanlah mengerikan. Bisa kita lihat dalam contoh Rasul Petrus. Ya. Ketika dia mewartakan kabar gembira, maka di situ Petrus mengalami tantangan yang besar sekali. Dia harus berpuasa, bermati raga. Demikian juga dengan misalnya Paulus, ya, di penjara, kapalnya karam, ya, tenggelam, dan seterusnya. Ada banyak puasa itu tidak berarti harus tidak makan, tidak minum. Tapi sungguh-sungguh mengalami peristiwa yang dia sendiri harus merasakan dan mengalami derita bersama Yesus. Yesus pun ketika mau wafat pun dia tidak makan, tidak minum. Maka dari perjalanan beberapa hari dia diadili, dihakimi, dia juga tidak makan, tidak minum. Dan 40 hari 40 malam dia berpuasa di padang gurun. Nah, bagaimana dengan kita? Sejujurnya seminggu ini saya juga sedikit berpuasa. Saya katakan sedikit karena tidak full. Saya hanya makan dalam minggu ini makan alpukat, makan apel sedikit, dan minum ya selama 7 hari, ya, mulai minggu lalu sampai besok hari 7 hari. Apa yang saya rasakan dan saya alami dengan berpuasa ini adalah bahwa banyak hal yang kemudian muncul di kepala saya, ya mungkin ada perasaan marah, perasaan kecewa dan seterusnya, kita persembahkan kepada Tuhan. Oh, ada begini dan segala macam. Ternyata banyak hal yang diilhamkan Tuhan dengan puasa tersebut. Entah marah, entah kecewa, entah sedih, entah susah. Ya, kita bersembah, kita berdamai dengan diri sendiri. Ya, dan itulah yang saya rasakan dan saya bersyukur juga. Selain itu, apa yang saya dambakan adalah ketika berpuasa itu untuk orang-orang yang dikatakan oleh Yesus, jenis ini harus dilawan dengan puasa dan mati raga, puasa dan doa. Ya, saya berdoa untuk seorang keponakan saya yang kena narkoba, ya, dan keponakan saya itu adalah orang yang saya cari, bukan saya cari, saya mendapatkan sebagai anak adopsi yang saya dapatkan dan saya berikan kepada kakak saya. Nah, ternyata dia jatuh dalam narkoba. Maka saya berusaha untuk dengan doa dan puasa, mudah-mudahan Tuhan membuka mata hatinya, membebaskan dia dari kesulitan-kesulitan yang berat ini. Jadi puasa dan mati raga adalah sesuatu yang, dan doa perlu juga kita lakukan untuk jenis dosa, jenis problem yang sulit. Misalnya katakanlah ada seseorang anak yang seorang gadis yang jatuh dalam lesbian atau homo atau LGBT, ya. Semua ini adalah saya yakin ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menjatuhkan dan menghancurkan manusia. Maka kita berkorban, berpuasa, bermati raga supaya orang tersebut bisa diselamatkan, dibebaskan. Jadi itu yang saya lihat dalam puasa dan mati raga, ya, dengan doa dan terus-menerus. Semoga Tuhan berbelas kasih kepada apa yang kita rindukan, kita mohonkan untuk orang-orang yang sulit sekali untuk berubah dalam hidupnya. Semoga Tuhan memberkati kita dan puasa-puasa yang kita lakukan, ya, itu untuk kebaikan, untuk jenis katakanlah jenis dosa yang begitu besar. Ya, sekali lagi saya katakanlah seperti narkoba, kita berpuasa, ya. Kita berkorban. Jadi ada unsur penting di dalam unsur penebusan. Kita melakukan suatu doa, suatu puasa, suatu penderitaan untuk keselamatan seseorang. Semoga Anda bersedia dan kita semua ikut serta dalam
proses pertobatan, ya, proses pertobatan dan proses katakanlah proses penebusan. Kita menebus, ya, dengan berpuasa itu untuk seseorang yang ingin kita selamatkan. Semoga Tuhan memberkati Anda semua dan kita berani mengorbankan diri untuk berpuasa dan menikmati raga, untuk berdoa sungguh-sungguh. Ya, kalau kita berdoa juga bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain, untuk siapapun juga. Ya, untuk orang-orang yang sulit, dalam situasi yang sulit. Tuhan memberkati Anda semua, dan kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga lewat penebusan, lewat penderitaan, dosa-dosa orang-orang yang kita doakan dapat dikabulkan Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua. Amin.